Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Ada pokok-pokok bahasannya. Yang pertama adalah pengertian dari asuransi itu sendiri dan pengertian dari asuransi syariah. Selanjutnya tentang prinsip-prinsip dalam operasional asuransi syariah. Yang ketiga, itu perbedaan antara asuransi syariah dan konvensional, dan selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perhitungan yang ada pada asuransi syariah. Secara singkat ya. Baik. Pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari asuransi syariah. Nah, menurut etimologi, bahasa Arab istilah dari takaful berasal dari akar kata kafala. Nah, dalam ilmu tasrif atau sorof, takaful ini termasuk dalam barisan bina muta'addi, yaitu tafa'ala, yang berarti saling menanggung. Sementara ada juga yang mengartikan dengan makna saling menjamin. Nah, sedangkan secara definisi istilah atau terminologinya, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikat diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi. Nah, premi asuransi ini untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita oleh tertanggung. Kerugian, kerusakan, kehilangan yang diderita oleh tertanggung ini yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas asuransi syariah menurut Dewan Syariah Nasional MUI dalam fatwanya tentang pedoman umum asuransi syariah mendefinisikan asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk dan atau tabaruk yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad perikatan yang sesuai dengan syariah. Jadi dari definisi ini tampak bahwa asuransi syariah ini bersifat saling melindungi dan tolong menolong, ya, seperti yang dalam bahasa Arab disebut sebagai ta'awun. Ta'awun itu adalah prinsip hidup saling melindungi dan saling tolong menolong atas dasar ukhuwah Islamiyah antara sesama anggota peserta asuransi syariah dalam menghadapi malapetaka atau risiko. Jadi di dalam asuransi syariah ini terdapat definisi atau nilai di dalamnya bahwa ada sifat saling melindungi dan saling tolong menolong antara sesama muslim, sesama manusia untuk menghadapi risiko yang akan dihadapi oleh tertanggung tadi, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Untuk lebih jelasnya, selanjutnya kita akan membahas bagaimana prinsip operasional yang dimiliki oleh asuransi syariah di dalam pelaksanaan kegiatannya, gitu ya. Nah, dalam kerangka operasionalnya, asuransi syariah dilandaskan pada 3 prinsip. Nah, prinsip yang pertama adalah sesama muslim itu saling bertanggung jawab. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim yang berbunyi, setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu. Nah, dari hadis ini kita mengajarkan kita bahwa hubungan orang-orang yang beriman dalam jalinan rasa kasih sayang satu sama lain ibarat itu satu badan, gitu kan? Satu bagian tubuh. Nah, di mana ketika satu bagian tubuhnya itu sakit, maka seluruh anggota tubuhnya itu akan merasakan penderitaan dari rasa sakit tersebut, gitu kan. Nah, hal ini juga ditekankan pada ayat suci Al-Quran pada surat Al-Imran ayat 103
yang artinya adalah kesulitan seorang muslim dalam kehidupan menjadi tanggung jawab sesama muslim lainnya. Prinsip kedua, sesama muslim saling bekerja sama dan bantu-membantu. Nah, dari ini Allah memerintahkan agar ke dalam kehidupan bermasyarakat ditegakkan nilai tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Sebagaimana firman-Nya yang ada di dalam surat At-Taubah ya, seorang muslim dituntut mampu merasakan dan memikirkan apa yang dirasakan dan difikirkan saudaranya. Hal ini menimbulkan sikap saling membutuhkan antara sesama muslim dalam menyelesaikan masalahnya. Nah, di dalam hadis Nabi juga menyatakan bahwa mengajarkan bahwa orang yang meringankan urusan atau kebutuhan hidup saudaranya akan diringankan kebutuhannya oleh Allah. Allah akan menolong hambanya selagi ia menolong saudaranya. Jadi ketika dalam hadis yang mengajarkan kita bahwa ketika kita sudah menolong sesama muslim saudara kita, insya Allah juga Allah akan menolong kebutuhan apa yang kita butuhkan, gitu ya. Jadi bekerja sama, saling bantu membantu. Ketika kita sudah membantu sesamanya, maka akan dibantu oleh Allah. Demikian ya. Selanjutnya prinsip ketiga, sesama muslim itu saling melindungi dalam penderitaan satu sama lain. Nah, hal ini terdapat pada ayat Al-Quran surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10, yang artinya adalah tolong menolong, bantu membantu, dan melindungi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat muslim, ya. Nah, di dalam hadis Nabi juga mengajarkan bahwa belum sempurna keimanan seseorang yang ketika dia dapat tidur dengan nyenyak, dengan perut kenyang, sedangkan tetangganya menderita kelaparan. Orang muslim itu adalah orang yang memberikan keselamatan kepada sesama muslim dari gangguan perkataan dan perbuatan. Jadi kita saling melindungi satu sama lain. Sekarang kita akan membahas mengenai perbedaan dari asuransi syariah dan konvensional. Kita bedakan asuransi syariah dan konvensional itu pada 6 subjek ya. Nah, yang pertama adalah ketika kita membahas ada Dewan Pengawas Syariah. Nah, di dalam asuransi syariah ada Dewan Pengawas Syariah yang fungsinya itu adalah mengawasi produk yang dipasarkan dan diinvestasikan oleh asuransi syariah, gitu ya. Nah, dalam asuransi konvensional itu tidak ada. Nah, selanjutnya yang kedua itu berdasarkan akad yang ada pada asuransi syariah itu adalah tolong menolong atau takaful ya. Tolong menolong kita sesama umat manusia. Sedangkan asuransi konvensional itu pada akad jual beli. Nah, nanti kita akan lebih jelas dengan perhitungannya ya. Nah, selanjutnya itu investasi dana. Nah, yang ketiga pada subjek investasi dana yang dilakukan oleh asuransi syariah itu berdasarkan dengan sistem bagi hasil atau kita biasa sebut sebagai mudorobah. Sedangkan pada asuransi konvensional itu berdasarkan bunga, jelas ya. Yang keempat, kepemilikan dana. Nah, dana yang terkumpul dari nasabah tadi dalam bentuk premi ya. Nah, itu merupakan milik peserta ya. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, di mana di dalam premi yang diberikan tadi itu dibagi menjadi 2, di mana ada dana tabaruk dan dana investasi. Nah, dana investasi inilah yang akan diinvestasikan oleh asuransi syariah yang nanti keuntungannya akan dibagi pada asuransi syariah dan pada pemilik premi tadi. Nah, sedangkan dana tabaruk itu untuk menanggung terjadinya resiko sesama peserta asuransi, gitu ya. Nah, jadi dalam hal ini dijelaskan bahwa dana yang terkumpul dalam bentuk premi tadi itu milik peserta. Perusahaan asuransi itu hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya, gitu ya.
Sedangkan dalam asuransi konvensional, dana yang terkumpul dalam bentuk premi tadi itu menjadi milik perusahaan. Perusahaan bebas menentukan investasinya, seperti apa bentuknya itu bebas, gitu ya. Nah, sedangkan yang kelima itu pada pembayaran klaim. Nah, klaim tadi sudah saya jelaskan, ketika kita dalam premi itu dibagi menjadi dua, dana tabaruk dan dana investasi. Nah, pembayaran klaim ini dari rekening tabaruk. Nah, atau yang biasa disebut sebagai dana kebajikan. Dana tabaruk dari seluruh peserta sejak awal yang sudah diikhlaskan oleh peserta untuk keperluan tolong-menolong bila terjadi musibah atau risiko sesama sesama anggota asuransi gitu ya. Nah, pada asuransi konvensional itu dari rekening perusahaan. Kenapa? Karena dana yang sudah dikumpulkan tadi itu adalah milik perusahaan. Berarti jelas itu adalah dari dana rekening perusahaan gitu ya. Nah, yang terakhir adalah keuntungan. Keuntungan yang pada asuransi syariah itu dibagi antara perusahaan dengan peserta asuransi sesuai dengan akad mudharabah ya, bagi hasil. Nah, sedangkan asuransi konvensional seluruhnya itu menjadi milik perusahaan. Jadi keuntungan itu menjadi milik perusahaan gitu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.